Perkenalkan, saya Niko Mantria Padmasari dengan NIM 22110111012. Kali ini saya akan membahas materi terkait kode etik dan perkembangan pribadi konselor, yang dimana pertama akan berkaitan dengan identitas konselor, yaitu konselor adalah seorang yang memiliki keterampilan dalam bidang konseling yang dalam kegiatannya dapat memberikan bimbingan kepada konselingnya. Nah, konselor memiliki beberapa karakteristik yang pertama ada congruence, yaitu di mana konselor dapat memahami diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu ada unconditional positive regret, yang dimana seorang konselor harus dapat menerima bagaimanapun keadaan dari konselingnya. Kemudian yang ketiga itu ada empati, yaitu seorang konselor harus dapat memahami apa yang dirasakan oleh konselornya melalui sudut pandang yang mereka miliki. Nah, konselor di sini dapat berperan sebagai mediator, sebagai konsultan, mau sebagai group leader dalam penanganan kasus konselingnya. Kemudian, perbedaan profesi konselor dengan profesi lainnya adalah seorang konselor itu menangani klien yang sehat tapi belum bisa mengatasi masalah sosialnya. Nah, dalam penanganannya, konselor tersebut tidak diperkenankan untuk memberikan resep obat untuk konselingnya, berbeda dengan profesi lainnya seperti psikiater, psikolog, psikoterapis, ataupun psikoanalisis yang dapat memberikan resep obat kepada konselingnya. Kemudian ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh konselor, yang dimana kompetensi umum tersebut ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Yang dimana kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengajar, kemudian kompetensi pribadi itu berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri, kemudian kompetensi sosial itu berkaitan dengan bagaimana kita melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lainnya, dan juga kompetensi profesional yang berkaitan dengan bagaimana kita dalam menjalankan tugas yang kita miliki. Nah, dengan memiliki keempat kompetensi tersebut atau sudah menjalankan keempat kompetensi tersebut, maka dapat melaksanakan konseling secara efektif dan juga profesional. Selain itu, dengan menguasai kompetensi tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari seorang konselor tersebut. Ya, lalu ada pemahaman diri, yang dimana seorang konselor harus memiliki pemahaman diri terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum konselor tersebut dapat menangani masalah dari seorang konseli. Nah, adapun keuntungan yang dapat diambil dari pemahaman diri sendiri tersebut adalah seorang konselor akan mengetahui kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Lalu seorang konselor tersebut akan dapat mengatur emosi atau mengkontrol emosi yang mereka miliki, lalu meningkatkan skill komunikasi mereka dalam proses konseling, lalu mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan oleh pengalaman masa lalunya ataupun budaya yang dimiliki oleh konselor tersebut. Nah, apabila seorang konselor sudah dapat memahami diri mereka sendiri dengan baik, maka seorang konselor tersebut dapat menjalankan proses konseling secara efektif dan profesional sehingga dapat membuat konseli tersebut merasa nyaman dalam proses konseling. Kemudian ada pribadi konselor yang efektif, yang dimana dalam pribadi konselor yang efektif ini akan menekankan kepada kemampuan akademiknya, lalu keterampilan dan juga sifat yang dimiliki oleh seorang konselor tersebut. Nah, kemampuan akademik ini akan berkaitan dengan hal-hal dalam konseling, lalu keterampilan ini akan berkaitan dengan bagaimana seorang konselor tersebut dapat menerapkan atau mengimplementasikan terkait trik-trik ataupun teknik dalam konseling kepada konselingnya, dan juga sikap di sini akan memberikan gambaran bagaimana seorang konselor dalam menangani konselingnya. Nah, sikap efektif konselor ini akan sangat berkaitan dengan pemahaman diri yang sudah dimiliki oleh konselor. Lalu ada perbantuan konseling, di mana perbantuan konseling ini merupakan sebuah upaya yang diberikan untuk membantu seorang konseli dalam menyelesaikan permasalahannya, yang dimana perbantuan konseling ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu ada perbantuan non-profesional, yang dimana perbantuan ini biasanya dilakukan oleh teman kita ataupun teman sebaya yang ada di sekitar kita, yang dilakukan secara sukarela. Lalu ada perbantuan praprofesional, yang dimana biasanya dilakukan oleh pekerja sosial ataupun relawan-relawan yang tadinya sudah mendapatkan
pelatihan secara formal. Nah, biasanya dalam perbantuan ini akan berupa tim. Lalu ada perbantuan profesional yang dimana perbantuan ini tentu saja sudah dilakukan oleh seorang konselor, psikolog, ataupun psikoterapis yang sudah memiliki kompetensi profesional. Nah, adapun karakteristik yang harus dipersiapkan dalam perbantuan ini adalah rasa empati dan juga rasa kepedulian tanpa syarat. Adapun beberapa teknik yang biasanya dilakukan dalam perbantuan ini yaitu ada teknik interpersonal, ada teknik CBT, ada teknik humanistik, dan juga beberapa teknik lainnya. Lalu yang terakhir itu ada terkait etik dan juga legal yang dimiliki. Ada terkait aspek etik dan juga legal yang dimiliki oleh pribadi konselor, yang dimana aspek etik ini akan berkaitan dengan moral ataupun nilai yang harus diterapkan oleh konselor saat melaksanakan konseling, yang dimana dalam penerapan ini akan membuat seorang konseli tersebut merasa nyaman saat melakukan konseling. Nah, dengan menerapkan aspek etik ini, maka kita sebagai konselor dapat terhindar dari ancaman-ancaman hukum apabila seorang konseli merasa tidak nyaman saat melakukan konseling bersama kita. Lalu ada aspek legal, yang dimana aspek legal ini dapat memberikan pertanggungjawaban kepada proses yang kita lakukan. Nah, biasanya aspek legal ini akan berkaitan dengan izin-izin yang kita gunakan dalam proses konseling.